Assalamualaikum Republik Satu, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah pakai atribusi Shopee Food, cuman ini sebagai formalitas saja. Sebenarnya ini sedikit general, tapi ada sedikit angle gitu. Ini tuh general sih, lebih ke general ding. Jadi kita akan membahas salah satu perilaku customer yang paling selin dan sebaiknya jangan ditiru. Kalau mungkin kalian suatu saat jadi customer, kalau bisa ini jangan dilakukan karena bikin ribet driver gitu ya. Tapi sebelumnya akan kita bahas, ini kan kita hari Minggu, hari weekend tuh cenderung orderan turun kalau untuk barang ya gitu kan, karena seller-seller banyak yang tutup gitu kan. Ini juga banyak banget yang kalau baru-baru join pasti ngepost di grup gitu, "Bang kok sepi banget ya, Bang kok weekend sepi banget," gitu. Apalagi hari Minggu gitu, khususnya yang main food dan barang aja gitu kan. Ya emang begitu, kalau hari Minggu seller-seller kan banyak yang tutup gitu, toko-toko banyak yang tutup. Dan untuk food juga kadang-kadang fluktuatif sih, nggak bisa dibilang turun juga, karena memang orang suka berkumpul dengan keluarganya, dengan teman, makan langsung ke resto kayak gitu-gitu yang gue tahu sih ya. Cuman ini setiap area berbeda-beda. Tapi kalau untuk orderan barang memang kemungkinan besarnya turun gitu. Kosong banget sih nggak, ada beberapa, tapi berkurangnya sangat-sangat terasa gitu kalau dibandingkan dengan weekdays gitu kan. Nah, kita akan ngebahas tadi salah satu perilaku customer yang bikin kesel. Hari ini terjadi gitu kan, hari Minggu. Kebetulan tadi narik pagi ke kota, ke tengah, dapat orderan di hypermart gitu kan, di salah satu mall. Gue di Lipo kalau nggak salah tadi dapat. Mallnya belum buka, tapi kan hypermart udah buka tuh, pagi-pagi udah nembakin dia. Dapat kita, arahnya lumayan jauh ya, sekitar nggak jauh sih, 20 menit doang, 20 menit dapat kita tuh. Seperti biasa kita chat dulu, ngebalas customernya, dan ini orderan hypermart udah dibayar non tunai gitu kan. Agak lain kalau misalkan itu fiktif gitu kan, ya nggak curiga lah gitu orderan begitu tuh. Seperti biasa datang barengan, tadi ada driver juga yang ngambil bareng, pick up-nya bareng. Karena gue jarang ngambil di mall, jadi ternyata spot-spot parkirnya pun berubah gitu. Dengan jalan jauh, tapi untung mallnya kan belum buka, jadi masih sepi banget, mallnya juga masih pada gelap. Ya udah, kita santai aja sambil jalan-jalan. Pick up lah, selesai. Diantar, kita antar ke langsung titik maps. Titik mapsnya ngaco ternyata. Untungnya yang daerah kita antar itu kan kita tahu ya, familiar. Patokannya tuh bengkel Ahas, bengkel Honda Ahas gitu kan. Kata dia masuk gang situ, dan dia ngasih patokan rumahnya warna merah. Ya udah, kita sikat kan, kita cari bengkel Ahas. Ternyata mapnya beda, karena kan Ahas gak mungkin deket-deketan kayak Mart, Indomart, Alfamart dong ya kan. Kita masuk ke gang, kita cari rumah warna merah. Ada warung, kita tanya bukan. Kita tanya RT RW-nya di bawah, Bang. Di bawah. Kita ke bawah. Terus dari bawah kita tanya, "Bang, ini RT sini. Wah, di atas, Bang." Wah, udah nggak benar. Langsung aja kita telepon customernya kan. Kita telepon customernya, nggak diangkat-angkat. Kita chat apalagi, nggak direspon. Karena sebelumnya kan dia balas kan, dia ngerespon chat kita gitu. Akhirnya itu lama banget, sekitar 20 menitan mungkin ada. Kita bolak-balik nanya ke situ gitu kan, "Bu, kenal nama ini nggak?" "Nggak," katanya. "Bu, ini tahu nggak Bu alamat ini?" Ke bapak-bapak, ke ibu-ibu gitu kan kita tanyain, nggak tahu. Biasanya kita tanya ke tukang warungnya. Kalau ke tukang warung kan biasanya mereka dengan lingkungan sekitar tuh familiar lah gitu kan, akrab gitu kan, pasti tahu gitu. Kita belum tanya ke RT-nya gitu kan, nggak tahu juga gitu. Wah, udah nggak bener nih kan. Terus kita diam dulu tuh, istirahat nih. Terus kita telepon customer service si Shopee. Ya udah, kata customer service-nya, "Balikin lagi aja Mas ke tempat pick up," katanya gitu, ke hypermart lagi ya. 20 menit lumayan kita bolak-balik gitu kan, rugi juga nih ngitung kilometer gitu kan. Sedangkan argo yang dibayarkan kan argo yang sesuai dengan aplikasi gitu kan. Ya udah, kita sambil nelponin, sambil coba konfirmasi, sambil tanya-tanya. Nggak lama datang driver Gojek. "Bang, nyari alamat ya?" "Iya," katanya. "Ini namanya sama persis, alamatnya juga sama gitu kan." Jadi dua aplikasi yang berbeda. Gue nggak tahu ini lagi promo atau kayak gimana. Dua aplikasi yang berbeda.
abang udah ketemu bang? Belum bang, gue bilang ini saya aja udah dari tadi di sini nyari-nyari. Ternyata dia juga sama, nanya ke atas, ke bawah itu nggak ketemu kita alamatnya. Ya udah itu udah, balik lagi bener. Kita kan dari bawah nih, ke atas lagi, nanya lagi gitu kan, sampai ke gang-gang yang kecil kita tanyain nggak tahu katanya. Akhirnya makin siang orang yang pada keluar tuh kan. Terus ada banyak-banyak anak pemuda yang nongkrong, ibu-ibu mulai berseliweran gitu kan, yang belanja mungkin dan beraktivitas. Akhirnya jadi ramai tuh di situ. Gua kan 2 driver, titiknya sama, jadi kan bareng-bareng aja udah gitu kan. Udah lama tuh, udah hampir setengah jam. Bukan hampir setengah jam lagi, udah setengah jam gitu kan. Ternyata banyak anak pemuda di pos gitu. Nih nanti kalau ada driver Gojek yang tadi boleh banget bang, di komen di kolom komentar. Baru nongkrong di pos gitu kan. Ya udah kita akhirnya jadi ramai tuh di situ kan, jadi beberapa orang gitu. Bang, tahu ini nggak alamatnya ini gini. Ini namanya gue lupa tadi siapa ya. Misal namanya Putri gitu. Bang, tahu namanya Putri nggak? Ini rumahnya rumah cat merah katanya gitu kan. Putri katanya cat merah. Cat merah mah ada banyak di sini, tapi yang mana ya? Ada 2 sih bang kalau nggak salah di sini. Cuman itu kayaknya nama anaknya kata gitu. Kata si masyarakat situ gitu kan. Akhirnya ada ibu-ibu lewat, ibu-ibu kan sering beberapa orang lah gitu. Tuh tanyain tuh cina, Bu, tahu nggak ini nih namanya ini Putri tapi rumahnya rumah cat merah katanya. Oh iya bener tuh bang, di atas sono katanya gitu kan. Di nggak bisa pakai motor gitu, jadi ke atas aja jalan, ntar abang jalan nanjak tuh ada di situ rumah warna merah gitu. Itu nama anaknya emang kata dia gitu. Wah ya udah, kita kan mau gimana lagi, itu petunjuk satu-satunya gitu kan. Akhirnya kita datang tuh berdua sambil ya karena nggak bisa lagi kita bawa kardus kan. Udah kita bawa aja ke atas gitu. Ini driver si Gojek udah emosi kali dia. Gue juga udah kesel gitu kan. Kita udah bolak-balik gitu kan. Nanya di telepon gak diangkat-angkat. Berkali-kali itu gue telepon gak diangkat-angkat. Aktif nomornya, WA-nya juga berdering kok. Pakai telepon biasa juga nggak diangkat gitu. Dia udah kesel banget tuh abang-abangnya. Ya udah kita akhirnya datang ke atas. Tak, bener ternyata itu rumahnya. Bu, ini atas nama ini ya? Orderannya yang di Hypermart. Iya betul bang katanya gitu. Abang-abang ini udah nahan emosi nih, udah kesel aja dia bawahnya. Ditaruh sama dia di temboknya gitu. Jadi nih bu, gue udah males, udah capek kan, mana nanjak lagi ke rumahnya itu kan. Udah capek lah gitu, pokoknya udah capek, udah males gitu kan. Nah dia marah-marah dulu. Bukan marah-marah ya, dia mengedukasi tapi kesel gitu. Bu, ibu jangan gitu bu, nanti kalau misalkan ibu mesen lagi, kasih patokannya yang bener gitu. Ibu cuma ngasih gang bengkel doang sama rumah merah gitu. Kita bolak-balik di sini setengah jam, gue udah lah bang, udah malas bang, udah capek gitu. Terus dia si ibunya ternyata bilang kayak gini, lah saya udah ngasih patokan mas katanya gitu, ini saya rumahnya deket sini nih, deket PAUD kata dia gitu kan. Ya terus sama si abang-abang ojeknya dilihatin, tuh bu nggak ada bu di aplikasi, ibu cuma ngasih rumah merah aja sama gangnya gitu. Ini mas-mas ini juga sama, dilihatin juga sama gitu kan. Jadi 2 aplikasi ya memang nggak ada patokannya gitu. Ibu kalau misalkan dari tadi ngasih patokannya ini, kita udah ketemu dari tadi gitu. Kita nggak bolak-balik, ngabisin waktu, ngabisin bensin, ngabisin tenaga lah gitu kan, kesel. Akhirnya iya bang, oh iya bang, maaf bang katanya. Dia juga udah yang nggak bisa ngapa-ngapain, orang adanya begitu gitu. Yang penting kalau gue sih udah ketemu, udah males lah gitu mau berdebat dan lain-lain. Yang penting abang itu juga udah mengedukasi customernya. Udah akhirnya kita turun lagi ke bawah dan beres gitu. Gitu guys, itu salah satu perilaku customer yang paling ngeselin gitu. Yang pertama, nggak ngasih patokan yang jelas. Kalau rumahnya pinggir jalan atau komplek itu masih enak gitu. Kalian tinggal cantumin kayak tadi tuh, nomor rumah berapa atau rumah catnya cat apa, itu udah enak banget gitu. Nah ini masalahnya kalau rumah ke dalam-dalam, kalau bisa jangan pakai nama anaknya. Kalau pakai nama anaknya orang-orang nggak kenal gitu kan, karena kita nanya ke orang dewasa pasti gitu, apalagi yang pemuda-pemuda belum tentu kenal gitu kan nama anaknya siapa. Terus ngasih patokannya kalau bisa yang enak. Misal kalau di situ ada sekolah, nama sekolahnya, atau misalkan mungkin ada warung sembako besar, atau mungkin dekat rumah RT atau pejabat-pejabat setempat, itu jauh lebih enak nyarinya gitu. Jadi patokannya minimal mengerucut gitu, itu lebih enak gitu ya. Dan kalau bisa memang jangan pakai nama anak gitu. Kalau bisa pakai nama ibu dengan patokan yang benar gitu. Jadi kasihan ke drivernya gitu. Tadi aja itu udah gue klaim mau gue balikin lagi ke Hypermart, cuman karena memang jauh,
Jadi ya berusaha itu. Kasihan driver-driver yang memang, apalagi kalau yang ngebolang. Wah, kalau ngebolang udah pusing banget itu. Kalau bolang mungkin kayaknya gue akan dibalikin lagi ke hypermartnya mungkin gitu. Cuman kalau karena itu masih di daerah Bogor ya masih bisa kejangkau lah gitu ya. Itu guys, jadi kalau kalian misalkan nemuin ya kayak gitu, kalau bisa edukasi, kalau misalkan emang nggak bisa ya udah, pengen sabar gitu. Kalau misalkan nggak berani edukasi lewat komunikasi langsung, karena takutnya emosi, udah capek dan lain-lain, lewat chat bisa lebih baik gitu. Yang penting kita sopan-sopan dan semoga customernya mengerti gitu, karena kayaknya dia repeat order juga gitu. Itu aja di episode kali ini. Sabar-sabar kalau misalkan nemuin customer yang aneh-aneh. Kalau bisa sabar ya sabar. Kalau memang nggak perlu didebatin ya udah. Kalau bisa kita kasih tahu gitu. Pernah ngalamin yang kayak gini, customer kayak gini? Kalau kalian kayak gimana, diedukasi kah atau udah males gitu kan? Atau udah biarin aja lah, serah-serah dia gitu. Karena gue juga jarang narik di situ, mungkin kayak gitu juga ada. Itu aja di episode kali ini. Kalau misalkan ada kurangan, ada salah-salah kata, boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.